Ya, Oke, bisa kita kita mulai. mulai ya. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Shalom, Kak. Nah, sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa kakak minta untuk kalian nyalakan kameranya dulu ya. Pengen lihat wajah-wajahnya. Oke, kakak tunggu ya. Kakak tunggu sampai semuanya nyala semua kameranya. Yuk, nyalain bentar kameranya adik-adik. Yeskiel, Aldrich, banyak yang belum. Yang lain masih banyak yang belum itu. Caca, Fania, Valentina, Federica, Valentina, Aldrich, tunggu ya sampai nyala semua ini baru bisa kita mulai. Kita lihat wajah ganteng sama cantiknya adik-adik dulu sebelum dimulai. Caca, Federica tadi sama Yeskiel mati lagi tuh kameranya. Tinggal 3 orang ini. Ayo, Dek. Nyalain bentar yuk kameranya yuk. Eski sama Aldrich. Ya, Aldrich bisa nyalain sebentar kameranya. Aldrich, ya, sama Caca sudah. Tinggal Aldrich. Oh, sudah. Oke. Hai semua. Hai semua. Nah, ini kan kelihatan semua tuh wajah-wajahnya ya. Baru kita bisa mulai. Silakan Kak Jalti slide-nya. Oke, Kak. Halo adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 24 Oktober 2021. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan Mars Perkat Teruna.
nyanyian pembuka, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 5, bait yang pertama sampai kedua, bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang rahmani, Engkau besar termulia. Mari adik-adik kita satu dalam doa pembuka. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan di minggu hari ini. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah walaupun via Zoom. Ya Tuhan, berkatilah Kakak Layan dan juga teman-teman kami yang hadir pada hari ini. Dan juga berkatilah teman-teman kami yang belum hadir, kiranya Engkau boleh gabungkan kami di minggu yang akan datang. Berkati menjalani ibadah ini, biarlah kami boleh duduk diam dan juga mendengarkan firman dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bermazmur. Untuk mazmur ini akan minta dibantu oleh Valentina Gloria untuk kita bacakan secara bergantian ya. Valentina Gloria, kita baca Mazmur 135 ayat yang pertama sampai ke-6. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Hai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di genap samudera raya. Terima kasih, Gloria. Demikian pembacaan mazmur kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 389, bait yang pertama sampai yang kedua, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Shalom, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan
dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon Tuhan memimpin kita, membimbing kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tante ajak kalian untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Tuhan yang Maha Baik sudah mengumpulkan kami bersama dengan anak-anak layan Persekutuan Teruna untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan walaupun lewat ruang Zoom saat ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang hendak kami baca, dan Tuhan memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga mohon kepadamu, Engkau berkati setiap media yang kami pakai untuk bersekutu pada hari ini, khususnya jaringan internet kami, supaya Tuhan terus lancarkan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan lancar, dan kami mengerti. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Kalian buka semua Alkitabnya dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Tante akan bacakan untuk bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan perikop di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi di padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita
seberapa yang hadir, anak-anak teruna, boleh bersekutu, beribadah hari Minggu. Ini suatu berkat, satu kemurahan kasih sayang Tuhan. Tuhan sudah bangunkan kita pagi-pagi untuk kita boleh melakukan ibadah Minggu Teruna pada pagi hari ini. Dan kita disapa kembali oleh firman Tuhan. Kita diajarkan oleh firman Tuhan supaya firman itu senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita selaku anak-anak teruna GPIB. Sesuai bacaan kita pada pagi hari ini, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Keluaran. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi kalau mendengar tentang kitab Keluaran ini, ya. Dari kalian mengikuti ibadah IMPA, banyak cerita tentang ibadah tentang kitab Keluaran ini. Dan kalian tentunya masih ingat siapa tokoh seorang hamba yang dipakai Tuhan, yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sesuai dengan bacaan kita pada saat ini, yaitu Musa. Kita tidak asing lagi nama Musa, ya. Musa ini seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa yang ada di Israel. Sedangkan kitab Keluaran sendiri, anak-anakku, kitab Keluaran ini menceritakan tentang keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana berpuluh-puluh tahun bangsa Israel ini menjadi budak di Mesir. Nah, Tuhan punya rencana yang baik terhadap bangsa yang dikasihi ini, supaya dia keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, menuju tanah Kanaan, lewat seorang hambanya yang bernama Musa, untuk memimpin serombongan bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Kalau anak-anak membaca, mengikuti bacaan itu tadi, ya, di situ juga diceritakan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam satu perjalanan yang cukup mengalami satu perjalanan yang cukup panjang. Dikatakan bacaan itu tadi selama berapa hari? 3 hari lamanya. Ya, 3 hari lamanya mereka berjalan melewati padang gurun, melewati cobaan, tantangan, kesulitan hidup, mengalami padang gurun yang gersang, yang panas sekali, ya. Nah, bangsa Israel ini dasar dari awal, dari dulu, walaupun sudah merasa dikasihi Tuhan, tapi dia mempunyai sifat yang sangat dan amat tidak mengenakkan, tidak elok, ya. Dia mempunyai sifat yang katakan ada masalah sedikit dia menggerutu, ya. Dia kecewa sama pemimpinnya, sama Musa. Dia merasa mengeluh, susah diatur, bahkan sering berbantah-bantahan, ngedumel, dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tentu disinilah yang menjadi satu kesulitan atau permasalahan yang dihadapi oleh seorang pimpinan yang bernama Musa. Bagaimana dia bisa mengatur bangsa Israel ini dengan supaya tidak ngedumel, ada masalah sedikit, mereka merasa ini pergumulan yang berat. Dia lupa, bangsa Israel ini lupa bahwa pernah ditolong oleh Tuhan, ya. Dia ditolong oleh Tuhan bahwa dia pernah mengalami satu kebaikan-kebaikan kemurahan Tuhan. Dengan dia mengalami perjalanan yang mengalami kesulitan ini, dia merasakan bahwa ini adalah suatu masalah yang besar. Apa yang menjadi masalahnya di situ?
Ada adik-adik yang tahu yang membuat bangsa Israel itu dia ngomel, dia ngedumel, dia kecewa sama Musa. Kenapa harus aku diajak keluar dari Mesir? Di Mesir itu enak walaupun jadi budak, di sana banyak makanan, banyak minuman, banyak daging dan sebagainya. Kenapa harus dibawa ke tanah Kanaan yang dalam tanda kutip penuh dengan kesulitan dan tantangan? Di bacaan kita ada yang tahu apa masalahnya di situ. Mungkin Tante akan minta jawabannya ke anak Christine. Christine, bisa dibuka mikrofonnya untuk jawab pertanyaannya Tante? Iya. Apa yang jadi permasalahannya sehingga dia menggerutu, bangsa Israel sering kecewa? Apa yang jadi masalahnya? Permasalahan apa yang dihadapi bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan di padang gurun? Ya sayang, Christine bisa jawab pertanyaan Tante. Ya bentar, masih nyari. Atau Bernes. Kak Bernes, ada? Bernes ya? Ya. Iya, ada bisa jawaban Tante bisa dijawab? Pertanyaan Tante bisa dijawab? Pertanyaan apa tadi deh pertanyaannya? Kenapa? Pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya, apa yang jadi permasalahan bangsa Israel bersungut-sungut atau kecewa terhadap Musa? Dia mengalami apa dalam perjalanan di padang gurun itu? Mereka jalan di padang gurun terus nggak dapat air. Cuma gara-gara, ya terima kasih Kak Bernet. Ini jawabannya. Cuma gara-gara dia tidak dapat air, tidak dapat makan mungkin. Cuma hal makanan dan minuman ternyata ini menjadi permasalahan atau kesulitan yang menurut bangsa Israel itu adalah permasalahan yang besar. Ya, permasalahan yang sepertinya menutupi kasih Tuhan, menutupi kasih karunia Tuhan untuk menghalangi dia tetap taat dan tetap patuh kepada Tuhan. Ini permasalahannya, ya. Cuma sekedar haus, ya. Ini tidak menutup kemungkinan mungkin bagi kita yang merasakan haus ini tidak tahan, ya. Sama seperti kita kehausan yang saat ini kita rasakan di Surabaya khususnya ya, panasnya luar biasa sehingga kita banyak katakan, aduh panasnya, mengeluh. Ya, panasnya luar biasa, panas sekali, di rumah panas, di jalan panas, di mana-mana panas. Nah, kita sudah melakukan satu penggerutuan, menggerutu di dalam hati, bahkan menggerutu kepada teman-teman kita, sesama kita. Ya, nah ini sama juga bangsa Israel alami. Dia tidak menemukan minuman, ya. Nah, dalam perjalanan 3 hari kemudian sampailah dia tiba di suatu kota, suatu tempat yang bernama Mara. Di situ ada satu tempat sumber air, tapi tidak bisa diminum bacaan kita. Ya, tidak bisa diminum karena apa? Karena rasanya pahit. Nah, ngedumel lagi yang namanya bangsa Israel. Ya, untuk apa Musa aku dibawa ke padang gurun untuk menuju tanah Kanaan. Kalau toh kami tidak bisa minum, kami harus minum apa? Kami harus makan apa? Nah, pertanyaannya seperti itu. Ini satu pergumulan atau satu permasalahan juga bagi seorang pemimpin yang bernama Musa. Apa yang dilakukan Musa? Ini peran seorang pemimpin. Apakah Musa harus marah, harus melakukan
satu pembelajaran kepada bangsa Israel. Di dalam Alkitab ini menceritakan Musa tidak melakukan hal itu. Tapi Musa cuman hanya berseru kepada Tuhan, ya, berseru dan berdoa kepada Tuhan, minta hikmat pertolongan Tuhan. Apa yang harus Musa lakukan? Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, anak-anakku? Disitulah Musa mendapat hikmat daripada Tuhan. Dilihat ada kayu, lantas dilemparkannya kayu ke dalam sumber air yang di Mara itu. Dengan iman percaya pertolongan yang daripada Tuhan, pasti kebaikan yang terjadi. Apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Air yang mulanya itu pahit, tidak bisa diminum, air yang mulanya itu tidak bermanfaat bagi kehidupan, karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan, air yang pahit itu bisa terjadi menjadi air yang bisa diminum dan manis rasanya. Nah, anak-anakku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pengalaman panjang bangsa Israel yang lewati ini banyak sekali berbagai macam tantangan, kesulitan, ya. Ini merupakan satu pembentukan, satu pembinaan, ya, satu pembelajaran bagi bangsa Israel supaya bangsa Israel itu juga mempunyai watak dan karakter sebagai umat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang sabar, sebagai umat yang taat kepada Tuhan. Ya, ini bukan, Tuhan tidak mempunyai tujuan memberi pembelajaran kepada bangsa Israel. Ya, dengan perjalanan yang sangat jauh dan medan padang gurun yang sangat panas, ini memang Tuhan mempunyai rencana dan tujuannya supaya apa? Bangsa Israel tetap harus mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Bukan hanya berharap kepada bangsa Mesir yang selalu menyediakan makanan, daging, minuman, susu, dan sebagainya, walaupun dia harus diinjak dan diperbudak di bangsa Mesir. Tetapi dengan tujuan dikeluarkannya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan ini supaya bangsa Israel tetap mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubah sikap atau mengubah kehidupan yang sengsara menjadi kehidupan yang bisa layak sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Dengan membentuk atau mempelajari sifat daripada bangsa Israel yang katakan tegar tengkuk, yang katakan tidak taat, yang katakan dia tidak sabar untuk menanti pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tempatkan seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan yang bernama Musa, dikasih hikmat, dengan pertolongannya mukjizat terjadi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang sering dihadapi atau sering yang dilakukan oleh kita sebagai umat yang dalam tanda kutip kita sudah percaya Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak teruna yang taat untuk beribadah, tetapi ini sering juga yang kita hadapi dan kita lakukan, sering juga bersungut-sungut, ya. Sering juga kecewa sama kakak layan mungkin, sama orang tua, sama teman-teman kita, ya. Apalagi saat ini dalam kondisi bangsa kita bahkan seluruh dunia mengalami pandemi, ya. Mengalami pandemi. Mungkin semuanya serba terbatas. Kita mau beraktivitas ke sekolah juga sudah tidak mungkin karena sekolah masih di lockdown, ya. Kita juga mau beribadah bergereja, itu pun juga terbatas dengan adanya pandemi ini. Kita mau bermain, mau pergi ke mall, juga semuanya serba
terbatas. Kondisi ini yang kadang membuat hati kita sebagai anak-anak teruna, sebagai pemuda, ini merasakan bahwa ini semua serba dibatasi, tidak sebebas apa yang kita dulu pernah alami sebelum pandemi. Ya, kita mau beribadah bisa bertatap muka, sedangkan sekarang kita beribadah lewat ruang Zoom, kita beribadah cuman kadang lewat YouTube, lewat berbagai media. Tapi inilah cara Tuhan yang disediakan oleh umat yang dikasihinya supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan kita bisa dibatasi dengan ruang dan waktu kita beribadah. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas itu tidak membatasi kita. Apapun bisa dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk kita boleh memuji Dia. Kita tetap percaya kepada Dia. Ya, seperti yang dilakukan oleh Musa. Tuhan cuma memberikan apa? Sebatang kayu. Ya, sebatang kayu. Kayu ini tidak ada manfaatnya kalau dilihat sepintas, cuma bisa dibakar untuk kayu bakar. Tetapi Tuhan kita yang luar biasa, cuma sebatang kayu ini ada mukjizat yang terjadi. Ya, lewat tangan Musa dilemparkan, berkat itu ada. Berkat berupa minuman yang pahit menjadi manis. Ya, banyak sekali mungkin ya pandemi ini membuat kita kecewa. Kadang membuat kita semuanya serba dibatasi. Tetapi ini caranya Tuhan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun, di dalam suka maupun di dalam duka. Ya, kita percaya bahwa situasi, kondisi yang saat ini kita alami, ini adalah cara Tuhan, ya, cara Tuhan di mana kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi apapun. Ya, kita tidak tahu mungkin berapa bulan lagi semua kondisi ini akan normal, atau berapa tahun lagi kondisi ini akan normal. Tapi apapun kondisinya, baik normal maupun saat ini masih dibatasi dengan segala sesuatunya, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap kita melakukan bagian yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukannya kondisi yang sudah normal kita jauh dari Tuhan, kita sudah bebas sekarang. Mau ikut ibadah teruna baik, mau tidak ikut ibadah teruna juga baik, tidak seperti itu. Ya. Tetapi kondisi apapun yang saat ini kita alami, kita percaya Tuhan menyediakan berkat seperti bangsa Israel. Firman Tuhan katakan ya, yang tadi di ayat yang ke-26 dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tentunya janji Tuhan juga kepada kita umat pilihan Allah saat ini. Ya, dikatakan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, ya, dan mengikuti satu peraturan dan ketetapan-ketetapannya, disitulah berkat Tuhan akan diturunkan. Ya, sakit manapun tidak akan menimpa kita. Artinya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melewati satu kesulitan, satu pergumulan yang kita hadapi ini bersama dengan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri, ya.
Kita tidak melewatinya ini dengan yatim piatu, tidak sendiri. Ada Tuhan yang siap dan sanggup menuntun kita supaya jalan hidup kita mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang dituntun oleh Tuhan sendiri yang memberikan kita kelegaan. Ya, itulah berkat Tuhan. Untuk itu, saat ini kita mau menyadari bahwa kondisi apapun yang kita alami saat ini, baik itu suka maupun duka, itu adalah berkat Tuhan. Yang perlu kita garis bawahi, percayalah bahwa Tuhan ada di setiap waktu buat kita. Ya, anak-anak teruna GPIB, khususnya GPIB Bukit Harapan, menjadi anak yang tetap tangguh, anak yang tetap mengandalkan Tuhan, setia di dalam pekerjaan-pekerjaan sekecil apapun yang Tuhan percayakan, semuanya itu akan memperoleh berkat oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini hendaklah menjadikan satu teladan iman di dalam kita boleh menjalani kehidupan ya yang masih Tuhan percayakan. Kalian mempunyai masa depan. Masa depan ada di tangan Tuhan, tentunya masa depan yang indah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan saat ini menguatkan kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Bakti dari nomor 170 bait pertama. Jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Baiklah, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Seperti yang sudah ditunjuk untuk doa syafaat ini, kita akan doa secara gilir ganti. Ya, untuk Christine yang sudah ditunjuk berdoa untuk bangsa dan negara. Juga mungkin adik-adik ada yang berdoa untuk gereja dan pelayanan gereja. Atau Tante tunjuk aja ya. Ada Roy datang, Leroy datang Kak? Ya, datang. Oke, ya. Leroy berdoa untuk gereja, juga untuk jemaat yang sakit atau orang-orang yang sakit, itu Federica yang berdoa. Nanti Tante yang akan tutup dalam doa syafaat ini. Kita akan mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, supaya Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan
dan pimpinan kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah gereja di Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, khususnya GPIB Bukit Harapan. Berkatilah segala urusan pembangunan, dan berkati pendeta, diakon, dan penatua, dan jemaatnya dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Bapak, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Pada hari ini kami ingin berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan berkati mereka yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan angkat penyakitnya, pulihkanlah melalui obat-obat yang diberikan. Semoga dapat segera pulih dan diberikan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Tuhan, agar mereka boleh beraktivitas kembali seperti semula. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mendengar setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Itulah kerinduan kami semua ya Tuhan. Engkau berkati akan setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu ini. Juga hamba berdoa, terima kasih untuk firman Tuhan yang pada saat ini sudah Engkau nyatakan kepada kami, anak-anak-Mu lewat ibadah persekutuan teruna. Jadikan kami anak-anak yang selalu percaya dan tetap mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa janji Tuhan adalah janji yang ya dan amin. Janji yang selalu ditepati dan janji yang selalu membuat kami baik adanya. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau terus tambahkan dan tumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Engkau berkati akan setiap anak-anak Tuhan yang pada hari ini khususnya yang ada di ruang Zoom ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati dia di dalam pertumbuhan, baik pertumbuhan iman, pertumbuhan badan jasmani, pertumbuhan setiap pemikiran yang baik. Biarlah Tuhan sempurnakan, sehingga anak-anak kami ini menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus sendiri. Menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terus tumbuhkan firman Tuhan yang sudah diperdengarkan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan persekutuan teruna. Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan yang sempurna. Engkau berikan juga kepada mereka roh yang selalu setia melayani Tuhan lewat persekutuan teruna yang ada di GPIB, khususnya Bukit Harapan. Berikan terus semangat, jiwa yang terus melayani, sehingga semuanya ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati juga akan kerja layan, kakak-kakak layan kami ini, memberkati setiap kehidupan hari lepas hari, baik di dalam pekerjaan, di dalam masa depan, cita-cita dan harapan kakak-kakak layan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak layan kami, walaupun mereka harus belajar sebagai pelajar lewat Zoom, lewat apapun media yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan kiranya berikan kepada anak-anak layan kami ini kepintaran, kepandaian, kecerdasan, sehingga anak-anak kami ini boleh mencapai cita-cita yang mereka harapkan, semuanya itu karena Tuhan yang sudah memberkati pikiran yang cerdas, badan yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga anak-anak kami ini menjadi anak yang sungguh merupakan kemurahan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Engkau berkati orang tua kami dengan kesehatan, Engkau berkati mereka ya Bapa di dalam pekerjaan, di dalam meraih rezeki, sehingga mereka pun boleh mencukupi setiap kebutuhan anak-anak kami,
Lewat karya, kerja, dan layan orang tua kami, nama Tuhan terus dipermuliakan dan kami pun terus diberi kecukupan untuk memenuhi kebutuhan kami. Dan kami pun di dalamnya Tuhan tergerak hati untuk berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih rangkaian doa kami ini yang kami hanya minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ditransfer ke nomor rekening gereja atau dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Untuk nyanyian persembahan, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama sampai yang kedua, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari adik-adik kita satu dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Untuk warta minggu hari ini, Kakak mau ingatkan bahwa minggu depan kita akan ibadah IHMPT via Zoom lagi seperti biasa, tanggal 31 Oktober 2021 jam 9 pagi.
Oh ya adik-adik, nanti sebelum kita live di Zoom, adik-adik tolong nyalakan kameranya karena kita akan foto bersama. Ya. Baik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, Tante kembali ingatkan ya firman Tuhan dengan tegas, kita sebagai teruna yang beriman kepada Tuhan, jangan kita bosan untuk datang kepada Tuhan. Kita baik itu kebahagiaan yang meliputi kita, kesulitan yang mendatangi kita, hendaklah kita tetap andalkan Tuhan, supaya hidup kita tetap berada dalam genggaman tangan kasih Tuhan, dan kita selalu di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Anak-anakku, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 407 bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik jangan keluar dulu ya, kita mau foto bersama. Tolong dinyalakan kameranya ya. Kita nyalain kameranya sebentar yuk, buat foto bersama. Yuk adik-adik, Valentina, Caca, Yobel, buka dulu sebentar. Ellen juga dibuka kameranya. Valentina, bisa buka sebentar.
Oke. Udah ya? Oke ya. Kita Oke bergaya ya. adik-adik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya, Kak. Gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Thank you. Oke, terima kasih ya adik-adik. Selamat bertemu kembali minggu depan. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Terus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas juga ya.